Oke, bertemu lagi di Yada Nuri, Amik GTC Semarang, perkuliahan praktikum basis data. Pada kesempatan ini kita akan bahas studi kasus database. Ini sebagai tugas persiapan untuk UTS ya. Baik. Jadi pada pertemuan hari ini Anda nanti membuat atau menentukan studi kasus Anda masing-masing. Tidak perlu mencontek pekerjaan temannya, ya memplagiasi. Jadi nanti menentukan sendiri. Ya. Kemudian saya sudah siapkan di praktikum basis data ini. Jadi kita bahas saja. Daripada ini adalah pertemuan yang ke-6, ya. Ini video masih on progress tadi. Anda menentukan nanti kasus ya, kasus yang ada di sebuah perusahaan, instansi atau di mana saja yang bisa diselesaikan dengan menggunakan database, khususnya dengan program Microsoft Access. Ya. Kemudian Anda merancangnya dulu. Merancangnya dulu itu berarti seperti rancangan yang ini ya, yang pernah Anda kerjakan itu yang saya kasih. Nah, seperti ini. Dirancang dulu. Setelah dirancang baru nanti dituliskan langkah-langkahnya. Nah, perancangan di sana Anda pasti akan menentukan apa nama tabelnya, apa nama database-nya. Nah, tabel di sini minimal adalah 3 ya. Yang dua tabel ini untuk data induk, ya, yang satu tabel untuk data transaksi. Kemudian menentukan strukturnya, kemudian menentukan contoh-contoh tabelnya, contoh datanya, contoh yang di lookup, apa saja, menentukan juga gambar relasi dan juga gambar rancangan umum. Di sini, ini ya, kita buka di halaman selanjutnya. Oke, kemudian ini ada contoh tugas dari rekan Anda, kakak kelas Anda. Ini bisa jadi inspirasi begitu ya, jangan dicontoh apa adanya. Bentar. Saya berikan 2 contoh tugas yang dibuat oleh rekan Anda ya. Jadi seperti ini misalnya, tugas membuat studi kasus perancangan ya. Perancangan di sini namanya Sari Anggreni, ini membuat tentang persewaan buku komik ya. Di sini kasusnya, kemudian harusnya ada masalah ya, masalahnya apa begitu. Nah, kemudian penyelesaian masalah. Inilah rancangannya ya. Tapi sebenarnya ini kurang lengkap, harusnya sebelumnya ditentukan dulu tabelnya berapa gitu ya. Kemudian formnya apa saja. Baru detail rincian seperti ini. Ini struktur tabel, kemudian ini ditentukan lookup-nya nanti yang mana ya. Nah, di sini memberikan contoh 2010 sampai 2015 misalnya. Dia menuliskan atau isinya nanti adalah ini gitu. Ini contoh data. Kemudian ini ada petugas ya. Kemudian ada tabel pelanggan dan tabel penyewaan ya. Jadi tabelnya di sini ada 4 ya, untuk kasusnya Sari Anggreni. Setelah tabel ini kemudian dibuatkan relasinya. Nah, ini relasinya, tapi relasinya kurang bagus ya. Petugas dan komik ini tidak bisa terrelasi karena nggak ada field yang sama. Buku dan field name ini adalah pelanggan, atau ya pelanggan ini juga nggak bisa ini ya terkoneksi. Jadi panah di sini dan panah di sini nggak bisa koneksi. Tapi kalau kepenyewaan, buku kepenyewaan bisa terkoneksi. Kemudian contoh formnya, nah di sini form tugas, oke ini benar, tapi tombol-tombol yang lain tidak ada, ya, kurang di suntuk tombolnya. Harusnya ada tombol tambah, tombol hapus, ya, tombol simpan, tombol untuk navigasi, ya, gerak maju, gerak mundur, gerak paling awal, paling akhir itu kalau bisa ditambahkan, dan ada contoh tombol selesai.
Ini bisa dibuat di Word ya, tombol-tombolnya juga pakai kotak ya, pakai kotak saja. Oke, ini sebuah contoh yang dikumpulkan kakak kelas Anda ya. Nah, kemudian ada contoh lagi yang sudah mengerjakan. Jadi ini contoh rancangan yang dulu saya perkenalkan pertama kali. Nah, jadi ada gambaran umum kasusnya, ini aja rancangan tabelnya seperti ini. Baru kemudian rincian tabelnya. Di sini tidak saya gambarkan relasinya. Nah, ini kurang nih ya. Kemudian ada contoh yang sudah mengerjakan lagi. Di sini kita bisa lihat contoh bengkel ya. Tabelnya ditentukan 3, tabel motor, pelanggan, pembayaran. Motor induk, pelanggan induk, pembayaran adalah transaksi. Ya, formnya juga ada 3. Ini contoh datanya, ini yang di lookup. Ya, ini yang di lookup, ini yang di lookup. Ini contoh datanya, contoh isian datanya. Dan pelanggan tidak ada yang di lookup. Ya. Nah, kemudian untuk data transaksi pembayaran ini di lookup. Karena ini ngambil dari tabel motor, ini ngambil dari tabel pelanggan ya. Ini bayar. Nah, ini bisa enggak kalau di lookup? Nah, ini pertanyaan. Dan desain formnya ya ini kurang ya, tombol-tombol fungsi ya. Tambah, simpan, hapus ya. Belum ada ini. Kemudian tombol navigasinya. Contoh formnya begitu. Oke, kita tutup ya. Nah, setelah nanti membuat rancangan seperti itu, kemudian dilanjutkan penyelesaian seperti yang dibuat, yang kita buat sebelumnya ya. Kita juga atau kalian juga membuat salunan. Oke, maksudnya sudah saya tuliskan ya. Nah, ini bagus sekali. Ini kan cara penyelesaian ya. Jadi rancangan tadi nantinya di atasnya ini tata cara pembuatan. Sebelum tata cara pembuatan ini adalah rancangan, bawahnya adalah cara pembuatannya, cara penyelesaiannya. Ini dibuat mulai dari awal, dari mulai masuk ke dalam akses bagus sampai selesai. Nah, kalau ini kan tugas untuk kemarin ya, rental ya. Nah, ini sudah bagus dikerjakan, rapi, rajin ya, sampai kepada form. Formnya hasilnya kayak apa kita lihat. Nah, ini dia formnya ya. Akhirnya jadinya seperti ini. Nah, nanti silakan juga didesain bisa seperti ini ya. Atau pakai page juga boleh ya. Coba form page ya. Nah, ini juga ada bagaimana mencoba form page-nya. Nah, jadi nanti ini bisa misalnya diperbaiki untuk kasus yang lain. Jadi Anda punya cara penyelesaian ini ya. Nanti bisa jadi buku bermanfaat. Contoh yang lain dari Farhan. Ya, dari Farhan di sini cara pembuatan, oke. Ini yang lain jangan Mary ya, istilahnya Mary itu apa? Ini tidak dibuka ya tugasnya. Semua saya cek ya. Saya cek ya. Jadi jangan khawatir. Oke. Semoga aja tidak keliru. Passwordnya keliru. Oh ya, ya bisa ya. Oke, nanti bisa dikemas lebih bagus lagi ya, ini ya judulnya ya. Oke, tata caranya untuk rentalnya sudah bagus karena ini kan sama semua, rental semua, jadi istilahnya hampir mirip. Tapi nanti kalau studi kasus itu akan sangat berbeda ya. Jadi Anda tidak akan sama dengan yang lain ya. Contoh datanya, isian datanya, nah itu akan beda dengan yang lain. Oke, di sini mungkin desain formnya juga bisa berbeda.
Tidak usah meniru desain form saya. Nah, misalnya ya tombolnya begini, bagus ya. Bagus sekali. Ada rental, ada gambar mobilnya. Ah, ini menarik nih. Ya, yang lain nanti bisa dikembangkan lebih bagus lagi ya. Lebih keren lagi silahkan ya. Ini contoh dari Frans ya. Contoh dari siapa tadi? Farhan, bukan Fran ya. Farhan Setiawan. Oke. Saya kembali ke sini ya. Jadi Anda menentukan suatu kasus di masyarakat yang bisa diselesaikan dengan database, khususnya pakai akses. Bisa kasus itu dari BPR ya, BPR, bank perkreditan. Ada simpanan, ada pinjaman, ada angsuran. Saya mau ngelola simpanan, nanti ada data nasabah, data simpanan, data pengambilan. Tabelnya ada 3. Pinjaman bagaimana? Iya, saya ada nasabah, ada pinjaman, ada angsuran. Nah, misalnya begitu. Angsuran saja juga bisa. Ya. Kalau contoh rumah sakit bagaimana? Rekam medis bisa. Ada pasien, ada perawatan, ada rekam medis. Ada kamar, ada rekam medis. Misalnya begitu. Stok obat juga boleh. Pembayaran rawat inap silakan. Di bengkel penjualan barang boleh, pembelian barang, persediaan atau jasa servis silakan bisa juga. Ya. Kasus perusahaan, misalnya penggajian, ada karyawan, ada presensi, ada penggajiannya. Nah, misalnya begitu, ya, dan seterusnya. Jadi Anda menentukan kasus sendiri. Kemudian dari kasus itu kemudian Anda merancang seperti contoh yang sudah saya tampilkan tadi. Anda rancang. Nama database-nya apa, menentukan nama tabelnya, struktur tabel lookup-nya, kemudian contoh isi tabelnya dan relasinya. Ini ditentukan dulu. Ya. Database sama tabel, struktur, contoh isi dan relasi. Setelah itu, kemudian menentukan formnya. Didesain sederhana saja ya. Ya, formnya ada 3. Nah, desainnya seperti apa? Ya. Setelah itu baru ya, dari rancangan tadi dibuat penyelesaiannya atau cara pembuatannya dengan akses. Jadi satu kesatuan, nanti hanya satu buah data atau satu buah Word atau PDF yang dikumpulkan. Saya kira begitu ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Ya, selamat belajar dan selamat berkarya.